soal penanganan penegasan batas wilayah negara di kawasan perbatasan Republik Indonesia Malaysia di Pulau Sebatik. Presiden Prabowo berkomitmen untuk memanfaatkan sistem pertahanan dan keamanan negara. Komitmen tersebut juga tercantum dalam salah satu dari 17 program prioritas Presiden, yaitu penguatan pertahanan dan keamanan negara dan pemeliharaan hubungan internasional yang kondusif. Salah satu upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah Indonesia adalah membangun pos lintas batas negara atau PLBN. 1. Capaian program pembangunan PLBN. Sejak Desember 2016 hingga Oktober 2024, Indonesia telah membangun dan meresmikan 15 PLBN dari 18 PLBN yang diinstruksikan untuk dibangun. Dari 15 PLBN yang telah dibangun, pertama Entikong, Kalbar, kemudian Mota Ain, NTT, lalu Badau, Kalbar, Arut, Kalbar, Mota Masin, NTT, Wini, NTT, Sko, Papua, Serasan, Kepulauan Riau, Jagoy Babang, Kalbar, Long Nawang, Kaltara, Labang, Kaltara, Sebatik, garis miring Sainyamu, Kaltara, Napan, NTT, Yetetkun, Papua Selatan, dan Sota, Papua Selatan. C. Percepatan penanganan dampak penyelesaian penegasan batas darat wilayah negara Indonesia dan Malaysia di Pulau Sebatik telah selesai dilakukan. Penyelesaian penegasan batas di Pulau Sebatik merupakan wujud nyata keberhasilan diplomasi damai, ya, yang memperkuat kedaulatan teritorial Indonesia dengan disepakatinya garis batas baru wilayah seluas 127,3 hektar yang pada batas lama merupakan bagian dari Malaysia kini sah menjadi wilayah Indonesia. Sementara itu hanya 4,9 hektar dari wilayah pada batas lama Indonesia yang kini menjadi bagian dari Malaysia. Pagu anggaran penetapan untuk operasionalisasi 15 PLBN tahun 2026 adalah 86 miliar dari sekitar 469 miliar anggaran BNPB guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi pengelolaan kawasan. 2. Proyeksi dan target PLBN. Sebanyak 3 PLBN akan dibangun adalah PLBN Seikuli, Kalbar, jika nanti telah disepakati titik exit dan entry RI Malaysia. B. Upaya penyelesaian kesepakatan garis batas negara RI Timor Leste untuk PLBN Oit Poli di NTT. Kemudian C. Target pembangunan PLBN Long Midang, Kaltara, tapi masih terkendala akses dan kesulitan material bangunan. 3. Peran KSP mengawal PLBN. A. KSP telah melaksanakan berbagai langkah pengawalan terkait operasionalisasi PLBN dan penguatan kawasan perbatasan melalui rapat koordinasi, kunjungan lapangan, serta penyusunan kajian kebijakan. Langkah pengawalan KSP terkait operasionalisasi PLBN dan kawasan perbatasan adalah sebagai berikut. Pertama, rapat koordinasi debottlenecking PLN Sebatik pada 14 Mei 2025, lalu rapat koordinasi pengoperasionalkan PLBN di Indonesia 11 September 2025, audiensi dengan DPRD Kabupaten Nunukan 17 September, kemudian verifikasi lapangan di PLBN Sebatik 27 Mei. Ini baru rencana atau sudah dilaksanakan? Ini September Mei 2026 semuanya. Ya, nanti tolong dicek lagi. B. Hasil verifikasi lapangan di Pulau Sebatik yang dilakukan KSP adalah perlu segera ditindaklanjuti dan diselesaikan proses ratifikasi Border Crossing Agreement atau BCA, ya, antara Indonesia Malaysia dan Indonesia Timor Leste untuk penyelesaian masalah sengketa batas negara. C. Penyusunan kajian pengelolaan PLBN dan audiensi bersama BNPB. D. Penanganan dampak penegasan batas wilayah negara di Pulau Sebatik, di mana Kementerian Dalam Negeri telah membentuk tim penilai pemerintah untuk menghitung ganti rugi tanah dan lahan masyarakat terdampak dari penegasan batas wilayah di Pulau Sebatik. Kemudian ada beberapa item yang lain yang dikerjakan. Kita lihat sedikit. Dampak ekonomi, dampak sosial ekonomi program PLBN. A. Peningkatan kualitas hidup di PLBN pada tahun 2025 lebih dari 2,4 juta orang melintas melalui 15 PLBN dengan nilai perdagangan mencapai 13,5 triliun. Beberapa PLBN dengan lintasan dan nilai perdagangan tertinggi adalah di Entikong, Mota Ain, dan Sko. Ya, Sko di
Papua. B. Motor pertumbuhan ekonomi. Pos lintas batas negara telah menjalankan peran dan vital dan strategis dalam mendukung aktivitas sosial dan ekonomi serta mobilitas masyarakat di wilayah perbatasan, sekaligus memperkuat pertahanan dan keamanan Indonesia. Ini contoh pada bulan Maret ya, di Antikong itu pelintasnya 43.000, nilai ekspornya 3 miliar, kunjungan wisatawan 3.000, lintas kendaraan 5.000 lebih. Kemudian di Mota Ain masih pada Maret 2026, pelintasnya 33.000, nilai ekspornya 41 miliar, wisatawannya 8.000, lintas kendaraannya 2.600. Kemudian di Skou pelintasnya 21.500, ekspornya 1,8 miliar, kunjungan wisatanya 5.000 dan lintas kendaraannya 119.